Kembali lagi di Newsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri gelar apel pasukan operasi ketupat 2023 di halaman Monas, Jakarta Pusat. Apel sebagai bentuk persiapan pengamanan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini. Petugas gabungan diantaranya TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait menggelar apel pasukan operasi ketupat 2023. Apel dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Turut hadir Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Apel digelar pasukan diikuti oleh lebih dari 2.700 personel gabungan untuk mengamankan operasi ketupat 2023. Salam sejahtera bagi kita. Artinya dengan pelaksanaan apel ini maka secara serentak di seluruh wilayah melaksanakan kegiatan yang sama, yaitu melaksanakan kegiatan operasi ketupat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan juga balik nantinya. Kegiatan operasi kali ini gabungan melibatkan kurang lebih 148.000, terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas, kemudian TNI, Ormas, dan seluruh jajaran yang stakeholder yang terkait. Dan tentunya harapan kita, karena memang prediksi yang akan mudik meningkat 44 atau 45%, tentunya kali ini kami melakukan upaya-upaya untuk perbaikan terhadap pelaksanaan operasi ketupat di 2022. Ada dua hal yang mungkin, satu hal adalah mengenai safety. Safety adalah penting dalam orang berkendaraan. Secara spesifik ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama kali ya tentu dalam kecepatan tinggi harus dijaga mobilnya memang fit. Yang kedua adalah walaupun nanti kita memberikan mudik gratis, itu tidak sampai ke tujuan Semarang atau Solo nanti meneruskan. Nah, ini butuh hati-hati. Yang ketiga, saya mohon dukungannya Pak Kapolri, karena nanti kita akan menghadapi saudara kita mudik lalu berwisata, ya ke Kopeng, Pangandaran dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali bis-bis yang tidak direm cek dan juga pengemudian tidak terampil. Nah, oleh karenanya kami butuh law enforcement, Pak Kapolri, karena law enforcement itu akan penting agar mereka, saudara kita yang berkreasi itu menggunakan bus yang sudah diremsek. Sekali lagi apresiasi untuk Polri dan TNI dan para KL. Kemacetan terjadi di jalur selatan, tepatnya di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Selain karena jumlah pemudik meningkat, kemacetan juga disebabkan oleh aktivitas di sekitar Pasar Limbangan. Meningkatnya volume kendaraan pada masa mudik Lebaran kerap menyebabkan kemacetan di jalur selatan, salah satunya di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kemacetan di kawasan ini juga disebabkan oleh aktivitas di Pasar Limbangan. Angkutan umum dan sepeda motor harus mengantre untuk keluar masuk area pasar. Selain itu juga banyak warga yang berjalan kaki menyeberang jalan sehingga pengendara harus menghentikan sementara laju kendaraannya. Untuk membantu mengatur arus lalu lintas, sejumlah petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan disiagakan di lokasi. Petugas akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional dan menambah jumlah personel menjelang puncak arus mudik. Untuk one way paling kita penarikan. Ya kan? Kan nanti kita situasional saja di lapangan. Kalau padat, antriannya panjang, baru kita one way. Kalau misalkan padat masih berjalan dengan lancar, kita hanya penarikan. Tidak hanya di Pasar Limbangan, petugas juga ditempatkan di sejumlah titik lain yang kerap menjadi sumber kemacetan, seperti pabrik sepatu di kawasan Cijolang, Pasar Lewo, dan persimpangan Pasar Malangbong. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.
Sementara itu lalu lintas di sekitar Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas dengan skema satu arah akan diberlakukan secara situasional. Hingga kini arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar oleh pemudik dengan mayoritas tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski sudah mengalami tren peningkatan volume kendaraan sebesar 5%, namun kondisi ini masih dalam kategori normal. Diperkirakan puncak arus mudik di Lingkar Gentong akan terjadi mulai dari 4 hari hingga 1 hari sebelum Lebaran. Pemudik diimbau menjaga batas kecepatan kendaraan dan tidak membawa barang bawaan berlebihan. Di jalur mudik utara, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terus meningkat. Penerapan kebijakan potongan tarif tol menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas tol Jakarta Cikampek. Peningkatan kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama mencapai 75%. Kendaraan didominasi oleh pemudik yang mengarah ke Trans Jawa dengan tol mencapai 105.000 kendaraan. Meski meningkat namun lalu lintas masih ramai lancar. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi mulai malam ini hingga besok pagi. Penerapan potongan tarif tol sebesar 20% di tol Transjakarta masih akan diterapkan hingga besok pagi. Pemirsa, kita akan memantau kondisi arus lalu lintas bersama rekan kami Aya Nufus di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, dan Irfan Hardiansyah di Jalan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kita ke Aya terlebih dahulu. Aya, bagaimana situasi di ruas tol Cikampek sore ini? Selamat sore Anissa dan pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama tepatnya di kilometer 70 ini masih terpantau ramai lancar, bahkan ini relatif lebih lancar jika dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Jika kami melihat memang ini dikarenakan dari arah Jakarta menuju ke Bandung dan juga Bandung menuju Jakarta ini tadinya masih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, dan sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang yang mana per hari ini hingga 21 April 2023 mendatang nanti akan menjadi pemberlakuan bagi kendaraan angkutan barang ini. Memang untuk pemberlakuan ini akan ada pengecualian, yakni untuk angkutan bahan bakar minyak dan juga gas, kemudian juga ternak, kemudian juga untuk bahan-bahan pokok, dan angkutan kendaraan mobil motor untuk mudik gratis ini masih diperbolehkan untuk melintas. Dan untuk arah dari Jakarta menuju ke Trans Jawa, tadi kami melihat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum, yang mana jika kami melihat dari Jasa Marga, data yang diberikan ini tercatat mengalami peningkatan sekitar 75,75% dari arah Jabodetabek meninggalkan Jabodetabek menuju ke arah Trans Jawa. Sehingga memang untuk skema lalu lintas sendiri ini belum diberlakukan, yang mana rencananya akan diberlakukan pada esok hari, mengingat memang hari ini untuk lalu lintas ini masih lancar begitu Anissa dan juga pemirsa. Dan untuk hari ini merupakan hari kedua diberlakukannya potongan tarif tol sebesar 20%, yang mana dari pantauan kami ini sangat efektif jika kami melihat dari arah Jakarta ke Trans Jawa, kemudian juga sebaliknya ini mengalami peningkatan, namun memang ini masih kondusif. Dan dari pihak Jasa Marga sendiri memang mengatakan hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu yang mana diprediksi akan terjadi pada puncak arus mudik 2023 mendatang. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Garut akan langsung terhubung rekan kami Irfan Hardiansyah di Limbangan. Silakan dengan laporan Anda, Irfan. Terima kasih Aya dan juga pemirsa untuk situasi terkini di kawasan arus lalu lintas di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut menuju Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar, di mana belum terlihat adanya kepadatan di kawasan tempat kami saat ini melaporkan.
meskipun selama beberapa hari belakangan ini sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan sebesar 5%, di mana hingga pukul 1 siang hari tadi arus kendaraan yang melintas dari arah Limbangan menuju arah Gentong Tasikmalaya ada sebanyak 10.207 kendaraan. Dan juga dari pantauan udara yang kami lakukan di sore hari ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintasi di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini masih didominasi oleh truk sumbu 3, kemudian bis angkutan umum, kendaraan pribadi, juga sepeda motor. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, ini menyebutkan bahwa pihaknya selama masa libur angkutan mudik 2023 ini ada 941 personil yang dikerahkan, kemudian ada 38 rest area yang disediakan di Kabupaten Garut. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda juga pemirsa, untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan ini baru akan diberlakukan secara situasional. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik melintasi kawasan Limbangan Kabupaten Garut ini untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda selama Anda melakukan perjalanan mudik. Anissa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Sebelumnya Ayah Nufus dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih Ayah dan Irfan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka larang aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Solo mudik pakai mobil dinas. Informasi selengkapnya usai jeda.